Hello and welcome back to FPL Bias. EPL is finally back dan dengan match pertama Almost, nanti almost. almost ya. By the time of this recording hari itu sih kayaknya. Ya, ya. Match pertama nanti itu ada MU dan Fulham hari Jumat UK time atau Sabtu jam 2 pagi WIB ya. Dan karena EPL sudah mulai, jadi episode ini kita akan bahas siapa aja nih aset yang essential di setiap posisi dan yang jadi differential buat game week 1. Kita juga akan kasih lihat final team kita di akhir nanti ya. Ya mungkin almost final draft lah. Almost final draft, exactly. Yes. Of course, gue masih ditemenin sama Mike. Dan episode ini kita ada guest lagi nih. A very special Special guest. guest. Yoi. Foundernya the Halo. biggest FPL community in Indonesia. Dan dia juga Waduh, jangan gitulah. one of the biggest lah. Biggest lah. Masa enggak sih? Enggak lah, belum. Terlalu humble nih orangnya. Dia juga pemenang FPL Bias Mini League season 2 kemarin. Ada Gede dari FPL Begini. Halo, halo. Welcome. Halo. Audiensnya disebutnya apa nih? Biaser atau belum? Enggak ada. Apa aja? Enggak ada. Apa Belum aja ada lah. sih sebenarnya. Gue dulu gimmick kan beginner, gitu kan, beginner. Jadi Begini. menganggap semua itu beginner gitu kan. Padahal lebih gila-gila gitu. Sendirinya udah pro banget kayaknya. Oke. Gede, perkenalan dulu dong. Yuk. Sekalian ceritain nih historinya FPL Begini gimana nih sampai sebesar ini. Oh. Oke, salam kenal ya buat Mike dan juga Fadil. Yes. Gue dari FPL Begini. Kita tuh udah berjalan, ini tahun kelima ya. Tahun kelima kita menjalani ya sekedar editorial di dunia FPL. Kita tuh lebih berat ke ya seperti copywriting dan juga desain gitu kan. Sebenarnya adanya FPL Begini tuh bukan menyalurkan hobi gue di FPL. Karena pas pertama kali nyemplung tuh gue bener-bener aduh casual banget bener kayak gue. Jadi gue tipikal orang tuh yang nggak percaya ada orang jago di FPL. Karena menurut gue ya FPL tuh semua luck lah gitu. Memang ada gitu kategori orang jago. Itu pikiran casual dulu ya, pikiran ya pemain awam gitu kan. Tapi pas gue dalamin gitu kan, oh ternyata memang ada gitu istilah orang jago. Mereka yang ngerti EO, effective ownership lah, mereka yang bisa fixture ticker gitu-gitu. Karena selama ini tuh gue kayak ya udah mereka pure luck gitu-gitu. Makanya banyaklah pemain-pemain yang konsisten, range-nya tinggi gitu-gitu. Karena ya udah paham dan juga ya pengalaman gitu. Nah, seiring berjalan FPL itu gue juga istilahnya sambil menyelam minum air lah ya. Gue juga jadi bisa belajar dengan lingkungan gitu, dengan teman-teman sesama creator lah, sama pemain, sama manager. Jadi gue bisa sedikit demi sedikit paham in depth tentang FPL. Nah, akhirnya udah di musim kelima ini bisa dibilang tujuan ada FPL begini ya udah gue udah autopilot ke orang-orang yang udah tahu FPL aja. Karena di awal musim tuh lebih berat untuk mencoba menyebarkan FPL ke penggemar bola yang belum tahu gitu. Jadi kayak ya quote on quote lebih edukatif gitulah ya kayak gue share nih begini tutorial ini tutorial gitu. Mungkin orang yang udah expert kayak ketawa gitu kan. Ya elah gini doang gitu. Kayak basic-basicnya gitu. Sekarang karena gue udah gak punya tenaga lagi ngulang itu semua, jadi ya udah gue terus kontinuitas aja dari yang musim lalu. Nah jadi FPL begini tuh ya udah sebagai istilahnya platform gue. Tadinya bukan untuk menyalurkan FPL tapi lebih ke hobi gue bagaimana membuat konten gitu sih lebih tepatnya. Kayak gue suka desain, gue coba uh, desain sesuatu yang related ke FPL dipaksain gitu. Jadi gue kadang malah lebih sering nge-share hal-hal yang di luar FPL untuk belakangan ini gitu. Jadi ya udah intinya gitu sih. Jadi FPL perkumpulan yang kita punya tujuan sama yaitu suka FPL tapi dengan perspektif yang enggak terlalu FPL banget lah gitu. Jadi ya semoga semua bisa take along lah seharusnya. Nice. Nah, kalau season lalu kemarin overall rank-nya berapa, Bro? Oke, kalau historical gue sendiri di akun gue yang sekarang ya, gue sebenarnya main dari tahun kalau nggak salah tuh 2013 lah.
Oke. Ini gue ketahuan umur ini. Pokoknya awal-awal Android tuh kayak masih ice cream sandwich apa ya. Gue nggak tahu. Iya. Itu tujuan awal gue nyari game Football Manager yang versi HP. Terus gue cari ke segala macam yang ada di Play Store. Muncullah FPL. Terus gue kayak apa nih FPL gitu kan. Kok mainnya gak seru gitu maksud gue. Kayak gue kaptenin wheelchair lah gitu-gitu kan. Oh ternyata based on real performance. Kemudian itu gue ganti-ganti email lah. Jadi kalau yang terrecord sekarang tuh gue udah 5 musim. Gue 5 apa 6 musim ya? Iya 6 musim dan itu tracknya naik terus sih ranknya. Karena memang saking bapuknya dari awal kan. 2,6 juta lah 1,2. Akhirnya rank terbaik gue ya udah yang terakhir musim lalu. Itu di rank 28.000. Gokil. Rank sebelumnya tuh 65.000. Padahal kalau dari points itu yang musim lalu lebih kecil ya. Gue juga nggak paham tuh bisa begitu. Apa tuh season definernya tuh yang kayak buat lu kayak maju kencang banget tuh ada nggak tuh? Ingat gak lo kira-kira? Di musim kemarin. Game Musim week apa kemarin. yang kira-kira bikin lu Gua wah inget naik banget terus udah lu unstoppable tuh hijaunya dari sana. Gue inget banget di setengah musim awal itu momentum gue naik. Setengah musim terakhir tuh udah kayak so-so aja, jadi kayak pelan-pelan mengikis. Itu gue inget dari wildcard pertama gue. Gue cuma lupa ya wildcardnya game week berapa, kayaknya under 10-an deh pokoknya. Itu pertama kali gue masukin Palmer yang belum dia nyetak gol sama sekali. Nah itu gue masukin Palmer itu karena terpaksa. Karena gue pakai wildcard mengharuskan gue mau masukin Salah atau premium lainnya. Jadi kayak Palmer tuh istilahnya kayak basian gue lah istilahnya. Cuman 5 gitu kan. Ya udahlah Palmer aja. Tadi pilihan antara dia sama Chukwuemeka. Cuman karena Chukwuemeka cedera jadi gue pindah ke Palmer. Ternyata di game week yang sama Palmer itu golin dan lewat penalti. Kan kayak wah anjir ternyata ada nih aset 5 di klub sekelas Chelsea ya. Maksudnya waktu itu ya kita masih consider sebagai big clubs lah. Lah penalti big gitu. Banget, bro. Terus banyak banget pemainnya big gitu. Iya makanya ternyata ya kita tahu lah the rest is history. Palmer jadi it's a thing di musim lalu sampai akhirnya musim ini record kan dia salah satu aset yang dengan kenaikan harga paling tinggi. Bukan salah satu, emang udah paling tinggi. Paling tinggi sih. Itu sih kayaknya itu sih momentum gue agak naik ya di wildcard pertama gue. Karena nggak cuman Palmer, seingat gue tuh kayak ada aset lain dah. Kayak gue coba nggak ganti-ganti, maksudnya gue nggak coba berani untuk nggak selalu kaptenin Haaland juga waktu itu. Karena Haaland kan di musim keduanya itu udah wah banget ya, apalagi musim pertamanya sangat fenomenal. Ya itu sih. Gue punya satu pertanyaan nih. Kalau nggak salah lu juga Gunners kan ya? Lu lumayan bias gak kayak gue tuh gue pasti mau main Arsenal, atau kalau misalkan ada pilihan Arsenal atau MU lu pasti pilih pemain Arsenal gitu. Kayak misalkan gue tuh nggak lepas Saka sampai 35 game kalau nggak salah, apa 33 game. Gue selalu pakai Saka. The only player yang nggak pernah lepas dari draft gue tuh. Oke. Awal-awal gue main sebenarnya gue bias banget sih sebenarnya. Kayak penting gak penting kayak harus ada lah Arsenal gitu meskipun dia di bench. Nah kalau udah makin kesini sebenarnya gue udah nggak terlalu lah istilahnya. Gue tetap objektif lah ngelihat fixture, ngelihat form gitu. Tapi kalau misalkan dibilang bias, gue sebenarnya lebih bias ke pemain favorit sebenarnya gitu. Jadi kalau gue udah attach ke pemain favorit, biasanya tuh gue udah tuh bias tuh. Misalkan Salah contohnya. Gue sebenarnya walaupun Gunners gue bias ke Salah nih. Jadi kebawa lah ke FPL. Ya udah tuh gue Salah mulu apa-apa. Padahal nih Salah udah jelas kayak nggak ada apa-apanya waktu musim lalu pertengahan awal gitu. Tapi gue terus kayak ngedoktrin nih Salah nih gini-gini. Terus misalkan juga kayak Isak gitu. Gue suka kayak tipikal pemain yang kayak wah gue udah suka nih personalnya gitu kan. Wah anjir nih orang kece juga nih kalau main gitu kan. Gue tuh kayak percaya kalau misalkan gue lihat yang enak ditonton gitu meskipun dari segi FPL ya, dari perspektif FPL yang tidak terlalu banyak return, itu gue pasang terus gitu. Kayak dulu gue pernah bias sekali nih ke pemain namanya kalau nggak salah Remy Cabella apa ya, pemain Newcastle. Itu yang temannya Giroud dari Montpellier. Patternnya itu dulu. Iya.
Jadi Giroud duluan kan ke Arsenal, terus musim depannya Kabel. dia tuh. Iya. Kalau nggak salah Kabela kalau nggak ya, itu winger. Tuh mainnya enak banget dilihat, cuman tuh agak ngapa-ngapain terus. Gue pasang terus kayak tuh zaman-zaman 2000 berapa ya? Kayak 17-an. Lama. Jadi kayak gitu sih gue lebih ke kalau sekarang tim nggak terlalu, gue lebih objektif aja sekarang. Ya sih. Kuat ya, bisa gitu. Gue nggak bisa sih. MU all the way. Ya cuman untungnya gue Arsenal lagi oke juga, jadi nggak ada alasan juga kan kayak. Nah kalau MU baru tuh lo diuji. Uji banget bro. Gue kadang suka bingung sama dia bias ya emang AFL bias sih, cuman gokil sih doi. Nah, season ini bisa gitu. Dari season lalu juga gue udah bilang itu, tapi season ini let's go. Kalian kan The Gunners season ini menang. Kita lihat aja bro. Yakin gue. Yakin gua. Ya. Oke, season lalu sih bilang yakin juga ya, tapi ya udahlah ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, guys, langsung aja nih, seperti biasa, kita bahas dulu pemain-pemain yang essentials buat game week 1 ini. Dan mungkin paling untuk yang beberapa game week ke depan juga kali ya. Paling kita mulai dari defenders dulu nih. Siapa nih? Defenders yang essential. Kita mulai dari Mike dulu kali ya. Lo siapa Mike? Kalau gue milih Trent sih. TAA. Maksudnya nggak tahu ya, dari preseason sih kayaknya TAA nih mainnya sama perannya, malah mungkin lebih sentral lagi dalam permainannya Arne Slot. Jadi gue pilih dia sih, TAA. Dan berkaca juga kayaknya Gvardiol, nggak tahu ya, gue nggak ngelihat Gvardiol bisa kayak musim lalu sih kayaknya. Walaupun kemarin juga gue kayak gitu tiba-tiba telat sih. One of the momen yang hancurin FPL gue musim lalu tuh salah satunya Gvardiol kan. Agak-agak telat tuh gue. Cuman kayak kita lihat di Community Shield deh. Ketika Pep dapat pemain kayak Bob, dapat kayak Doku, Gvardiol tuh nggak se-eksplosif itu. Somehow, nggak tahu kenapa lah gitu. So, dan juga ini berpengaruh juga pada the other wingback-nya City gitu. Jadi kayaknya gue lebih pilih TAA dibanding Gvardiol. Dan mungkin shout out-nya ke Poro kali ya. Tapi nomor satunya TAA. Oke. Kalau gede siapa nih? Defender yang essential buat. Oke, gue juga sebenarnya sama sekali nggak nonton preseason di musim ini. Dan tapi gue rajin baca reports aja sih, reports dari orang yang nonton, terus juga ada website di Premier League tuh kan ada website yang kalau kita buka tuh keluar reportsnya. Kalau dari perspektif gue tuh ngambil mungkin lebih dari persebaran budget aja ya. Jadi di setiap posisi itu usahakan ada premiumnya. Makanya gue juga consider si TAA juga. Jadi terlepas nanti dia bagaimana di Liverpool, cuma gue yakin juga ya Liverpool is Liverpool gitu. Dan juga di preseason juga ternyata bagus kan. Meskipun belum ada tambahan amunisi. Nah TAA menurut gue ya karena kemarin kan mahal banget ya. Sekarang jadi berasa murah meskipun masih mahal ya 7. Mahal banget bro, kayaknya paling mahal dia deh. Iya paling mahal lagi. Dan kalau bicara soal Guardiol, sebenarnya gue juga ngincer dia. Cuman gue baca beberapa reports dia mainnya agak ke dalam untuk yang sekarang ini. Entah memang preseason dia lebih sering diturunin sebagai posisi aslinya itu di CB gitu kan. Kemarin kan LB kan ya buat-buatan aja, cuman sebenarnya ternyata bagus juga gitu. Mungkin gue malah lebih consider ke Rico Lewis. Tapi meskipun gitu gue bakal hindarin back City dulu sampai game week ke-3. Karena gue rencana pasang Poro itu niatnya sampai game week kedua doang, karena game week ke-4 sama game week ke-3 sama 4-nya itu merah kereng gitu. Jadi gue udah rencanain sih nanti Poro bakal gue alihkan antara ke back City, kan kita jadi udah ada sampel tuh ya dari 2 pertandingan itu siapa yang sekiranya nail it gitu. Mudah-mudahan sih Rico Lewis ya. Jadi gue nggak perlu nambah budget kalau dari Poro ke Lewis. Jadi gitu sih. Paling satu lagi yang cukup rame ya di community itu Kwanzaa. Iya, rame Kwanzaa banget. kayaknya bakal jadi starter untuk Liverpool.
musim ini ya. Dan harganya cuma 4,5 di tim Liverpool. Menurut gue ya itu still deal sih. Jadi slot gue kalau bisa TA sama Kuasa udah diisi tuh. Sisanya antara salah, gue bingung. Sorry, Gede, gue mau nanya nih. Lu kira-kira untuk back tuh nyari yang defender atau lu kalau misalkan back, lu maunya back yang menyerang gitu untuk main di FPL ini? Karena kadang ada orang doesn't mind tuh gitu untuk tengah gitu, tapi ada orang nggak, kalau back gue maunya yang nyerang gitu. Kalau gue sih tipikal preferensi gue yang fullback sih, yang ada attacking return-nya, yang ada tendensi untuk mencetak gol assist. Karena di musim ini tuh BPS itu di adjust ya. Iya. Dan untuk ke sisi defensif kayaknya nggak terlalu, maksudnya minor banget sih. Jadi tuh mau nggak mau kita kayaknya kalau untuk mendapatkan bonus, ya mau nggak mau back tengah itu yang bener-bener attacking threat-nya pada saat corner itu tinggi. Contoh kayak Saliba, Gabriel. Nah, tapi selain itu kalau misalkan sekedar kosong-kosong aja dengan BPS yang sekarang, gue nggak tahu nih apakah bakal bonus magnet juga. Kayak misalkan musim lalu tuh kayak Anderson ya. Anderson tuh kan nggak terlalu banyak attacking return kalau salah ya, cuman dia rajin bonus. Nah, takutnya tuh udah nggak kayak gitu lagi, CB-CB nantinya. Jadi sih kalau bisa gue, preferensi gue tuh ke fullback. Jadi kayak Mikolenko, terus apa lagi sih? Rico Lewis, tadi gue ngomong Lewis Hall ya. Rico Lewis City sama Hall juga, Lewis Hall yang di Newcastle itu juga gue pertimbangin. Nice. Oke, berarti ini lo approach-nya semua posisi itu harus ada premium ya? Minimal satu ada premium, karena tujuannya untuk distribusinya enak gitu. Apalagi sekarang kita ada free transfer bisa di stok gitu kan. Jadi setiap bracket itu sebisa mungkin ada ya kalau menurut gue ya. Kalau misalkan tengah premiumnya ya udah satu gitu. Jadi kalau misalkan si ini, jadi switch-nya tuh enak gitu. Ya, meskipun sekarang ada 5 free transfer sih. Kalau dulu tuh, kalau kemarin tuh lebih repot lagi tuh. Harus ada minus gitu kan. Oke. Nice. Ya kalau gitu kita tadi kelewatan ya, goalkeeper. Kalau gitu kita ke keeper dulu deh. Gede, lo gimana nih? Buat keeper nih, kan kebanyakan sekarang di community kombonya tuh 4,5 sama 4, ya kan? Jadi keeper budgetnya maksimum tuh 8,5. Lo gimana nih? Lo akan main rotating goalkeeper apa cuma milih satu tuh sudah set and forget? Gue belum nentuin sih bakal mau kiper seperti apa. Tapi yang jelas, salah satu yang gue pertimbangin kuat tuh Raya. Raya kalau gue ambil itu artinya gue nggak ada back Arsenal, karena untuk mengcover defensif Arsenal yang paling murah tuh Raya sebenarnya 5,5. Jadi kalau gue udah Raya, sisanya ya udah Deadwood aja gitu. Tapi kalau misalkan gue ngambil yang 4,5, gue lebih cenderung pengennya sih yang duanya hidup. Jadi antara gue ngambil Flecken Henderson atau si Raya sama 4 gitu, sama Deadwood lah gitu. Tapi kayaknya sih gue lebih prefer yang rotating gitu, karena memang entah kenapa ya lebih dinamis aja mainnya daripada kayak boring pick satu terus ya udah gitu. Terus kita juga nggak tahu nanti musim ini gimana gitu. Misalkan si Forest ya. Forest itu pilihan kiper kan banyak ya. Cuman kayaknya sih Sales yang bakal utama. Tapi kan di musim lalu dia juga ganti-ganti juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ada case yang kayak gitu, ngeri juga gitu. Apalagi sekarang tuh Premier League hampir kiper utama dan kiper cadangan itu menurut gue terlalu bagus gitu loh. Misalkan di Bournemouth ada Neto, terus mau beli Mamardashvili misalkan. Itu pemain Liverpool katanya mau pinjemin ke sana ya. Tuh kalau kejadian juga itu kan mikir kita kan juga kayak ada rotasi kiper di tim situ juga bisa jadi aja gitu. Jadi sih lebih aman seharusnya 4,5 sih. Oke. Kalau lo gimana, Mike? Gue set and forget sih, karena gue kayaknya mau uangnya tuh distribusin ke yang depan-depannya gitu. Buat gue kiper clean sheet-nya itu ya bonus lah gitu. Gue nggak begitu pusingin, tapi ya udah set and forget satu aja gitu. Kayaknya gue juga nggak pernah ngambil kiper yang mahal banget kayak
Alisson, Ederson gitu kan, nggak pernah tuh gue coba gitu kan. Itu maksudnya Ederson, Alisson bisa 5,5, 5 gitu kan. Gue nggak pernah sih. Ya nggak tahu ya, preference aja gitu. Karena sayang uangnya bisa buat ikut-atik ke depan-depannya gitu. Oke, that's it for goalkeepers I think. Lanjut nih ke midfielders. Siapa aja nih gede? Karena menurut gue midfielders nih yang selalu bikin kita galau, ya kan? Apalagi kalau ya tergantung budget juga sih sebenarnya, ya kan? Jadi gimana nih dari FPL begini nih siapa aja nih yang harus kita lihat banget atau ambil banget buat midfielders? Kalau midfield udah pasti sih seharusnya yang aman ya. Satu nama yang udah lock di tim gue tuh Ezi. Ezi itu meskipun di preseason baru 60 menit, tapi dia talismannya Palace di tim barunya Palace yang mantan pelatihnya tim Bundes tuh, gue lupa namanya. Itu udah bagus banget lah. Belum lagi nanti ditambah Mateta datang, ya dia makin ngeklop lagi. Nah, cuman masalahnya si Ezi ini historicalnya itu agak slow start, gue ngerasain sih. Musim lalu Ezi juga sama kayak gini nih hype-nya nih. Masuk di draft orang di mana-mana, Ezi, Mbeumo, Mitoma, beda gitu kan. Tapi gue yang pilih Ezi itu berasa salah pilih gitu karena lama tuh akhirnya pas udah di pertengahan musim baru bagus. Nah, orang bilang karena nggak ada Olis lah waktu itu, nggak ada apa. Cuman kan sekarang dia menurut gue masih murah gitu, mengingat sebenarnya FPL musim ini tuh bukan karena Haaland yang kemahalan ya, yang 15. Karena musim lalu juga 14 ke 15 juga sebenarnya ya tipis lah gitu. Cuman ini midfieldnya yang mahal-mahal itu yang bikin kita tersiksa gitu kan. Si Saka lah jadi segitu, Palmer gitu kan jadi bikin kita pusing. Jadi Ezi dengan harga 7 ini sebenarnya menurut gue ya kayak pilihan mau gak mau harus dipilih gitu. Apalagi fixture-nya bagus, timnya bagus, terus juga itu monopoli set piece. Itu satu. Paling tim gue, nah gue nih lagi pusing banget sumpah. Gue udah acak berkali-kali kayak bingung gue mau masukin Salah sama TA gimana caranya gitu. Terus mau masukin Palmer juga. Oh yang pasti kayak gue gak bakal Palmer dulu ya. Karena ya gue ngeliat fixture-nya sebenarnya pertama kan City udah jelas susah meskipun dia ada rekor cetak gol 1. Terus di next game week-nya tuh gue nggak ngerasa lawan mudah loh, maksudnya Wolves sama Palace bisa jadi itu fix FDR ilusi gitu, ijo-ijo gitu. Padahal Wolves itu gila banget di preseason sekarang gitu. Orang pada overlook karena ya memang fixture dia merah-merah gitu. Susah sih Wolves. Nah, iya, apalagi Chelsea ini kan di bawah Enzo kayaknya nggak kelihatan semenjanjikan waktu late game-nya si Pochettino kemarin ya. Kalau masih Pochettino ya pede banget gitu. Makanya paling kita ngambil ininya aja, backup-annya aja mungkin Nkunku ya. Nkunku bisa dijadiin opsi, terus paling gue juga tertarik sama Minteh sih. Nice. Iya, Minteh tuh bahkan dia udah cabut aja, Feyenoord masih sering munculin footage dia tuh, jadi kayak tipikal klub yang ditinggal pemain bintang, tau nggak gitu. Jadi kayak wah nih kayak Portonya nih bagus gitu. Dan gue nggak ngeliat preseasonnya, tapi gue ngeliat sedikit highlightnya. Emang tuh FPL banget sih kalau dari sudut pandang kita lihat ya. Cuman yang nggak tahu nanti pas udah real game di Premier League, takutnya kan beda. Beda level. Ya paling itu sih. Lawanan sama pas preseason agak beda sih. Iya benar. Sama kayak Murphy ini kan banyak banget. Kita banyak pelajaran musim lalu yang di preseason tuh returnnya bahkan buset banyak banget. Cuman nggak ada apa-apa pas udah di real game-nya. Iya. True. Mike, ada yang mau ditambahin? Apa pretty much the same? Gua kayaknya ini sih esensialnya di Liverpool sih untuk game week 1 ya, lawannya Ipswich gitu loh. Oke, mainnya bukan di Anfield, tapi I think it's a good try gitu. Karena maksudnya kita selalu nargetin tim-tim yang promosi kan. Apalagi nih Ipswich gitu, kayak ya udahlah coba aja gitu loh. Jadi ya esensial mungkin pasti salah gitu kan. Cuman sulit nih kayak tadi Gede bilang, sulit banget nih effort salah dengan pilihan-pilihan lainnya kan. Itu terjadi juga sama kita sih. Yang tadinya kita punya salah, I don't think we have salah anymore kan. Jadi gue bilang kayaknya mungkin
attacker Liverpool yang pasti nailed aja deh gitu. Nah, Which pasti is nailed itu siapa gitu. Ya belum tahu. Cuman masalahnya siapa? Selain salah siapa gitu kan nggak tahu. banyak banget Gambling sih selain salah sebenarnya. yang lagi di hype-hypein sih Jota ya. Ya. Iya, Jota. Karena Apalagi kemarin pas kayaknya gue sempat lihat postingan FPL begini yang tentang Darwin ya. Darwin di interview. Ya itu mah emang tolol-tololan dia aja tuh, kocak emang. Gue belum lihat full videonya, cuman kayak begitu dijawab. Di antara yang lain jawab tuh pada optimis gitu. Bruno, Van Dijk, Salah gitu. Iya, gue bisa poin pilih gue gitu. Dia nggak tahu lah. Dia juga Nggak pasrah ada kali. poin untuk tiang saat ini. emang dia tuh paling chaos lah. Oke, nice. Forwards gimana nih Mike? Yang essential? Haaland essential nggak nih? Gak usah diomongin. Gue Isak sih. Somehow gue Isak. Gue setuju banget sama Gede. Gue suka banget lihat si Isak main. Dia bener-bener apa ya? Menurut gue kalau dulu kita sempat nonton Liga Italia waktu zaman bersinar-bersinarnya, dia tuh kayak Inzaghi gitu loh bro mainnya. Nggak perlu main cakep, nggak perlu. Tapi pasti selalu ada di tempat yang benar untuk nyetak gol. Somehow. Isak tuh kayak gitu tuh. Nah menurut gue, apalagi dia dapatnya Southampton, tim baru promosi juga. Ya walaupun long history lah ya Southampton di IPL. Dan mainnya di home, di stadionnya Newcastle. Jadi menurut gue ini esensial banget sih. Ya. Agak gila sih kalau nggak Isak gitu loh. Ya, setuju gue. Isak itu harga mati menurut gue. Haaland mungkin bisa didebatin, cuman Isak tuh ya makanya kita banyak melihat draft mau 3 striker 2 striker itu Isak Haaland gitu. Sisanya mungkin Isak Haaland, Joao Pedro, Isak Haaland doang. Tapi kalau gue tim Haaland sih tetap, karena mau nggak mau ya untuk lo yang mau coba main aneh-aneh gitu. Maksudnya kayak ada diferensial yang aneh-aneh lah di tim lo. Jadi seenggaknya harus ada satu yang template banget biar lo nggak kepukul banget gitu. Jadi Haaland masukin, sisanya boleh lo masukin Minte kayak lo masukin Sobo gitu. Jadi Haaland menurut gue untuk pengaman doang sebenarnya. Kalau bagus nggak berasa, cuman asalkan kalau dia bagus kita nggak sakit aja. Setuju. Ya. Terus Isak udah pasti harga mati. Pilihan striker sebenarnya juga banyak menarik. Apalagi striker yang baru-baru join gitu kan. Kayak di mana di Everton tuh sebenarnya ada tuh, aduh gue lupa lagi namanya. Gue sempat bikin postingannya padahal. Itu gue lihat highlightnya mantep juga. Meskipun lawannya tim anta beranta ya. Jadi bisa jadi pesaing DCL banget. Terus belum lagi Igornya si Brentford itu juga lumayan. Ya. Sama orang kan perdebatkan Muniz sama Wood. Cuman kayak gue nggak pakai keduanya. Havertz sih paling. Cuma itu tergantung opsi di tengah gue ya. Kalau di tengah gue nggak bisa afford Saka, daripada ngambil Ode, gue mungkin lebih prefer ke Havertz dulu. Tapi dengan fixtures-nya Arsenal yang agak dibilang mix nih, first 5 game weeks, masih nih, oke nih. Gak masalah. Havertz. Gak masalah gue. Arsenal ini. Betul. Setuju. Ini dia. Kagak. Gue selalu pikiran kalau milih striker gak perlu mikirin fixture. Jadi ya mungkin boleh, cuman ya less concern lah. Dia striker gitu kan. Apalagi Liga Inggris yang banjir gol, yang ya sering banyak gol gitu kan. Dan Arsenal gue rasa sih seharusnya kalau pilih attacker ya nggak ngeliat fixture. Ya lo masih ingat kan kemarin 27 gol 5 pertandingan, West Ham 6-0, Chelsea 5-0, buset. Cuman itu musim lalu ya. Tapi ya kita bisa melihat Arsenal yang kayak gitu di musim ini juga ya bisa. Tapi kan itu juga dengan satu faktor si Gabjes waktu itu banyak cedera kan. Sekarang kan Gabjes sudah fit nih. Menurut kalian Havertz masih locked in di number 9 apa agak jadi mundur nih sekarang? Dia mau di mana posisinya sebenarnya kecenderungan untuk goal involvement itu ada. Jadi meskipun dia turun ke bawah, dia itu juga kipas-kipasnya kan
kalau kita lihat ya, itu juga lumayan gitu sebenarnya. Memang kan naturally dia kan juga bukan striker. Nah, cuman karena dia punya postur dan sense of attacking-nya makin terasa, jadilah dimanfaatin Arteta untuk jadi striker tunggal. Makanya kemarin yang menurut gue kan Arsenal keteteran bukan di akhir ya, tapi di awal itu memang masih terseok-seok. Pas ditinggalin Saka, si Rice sama si Havertz tuh nggak terlalu nyetel. Pas Havertz dikedepanin, nah itu baru ketemu jawaban tuh. Makanya Arsenal lebih ngincer Merino daripada striker-striker kan. Karena untuk nambel si Rice tandemnya nih sama si Merino. Karena kehilangan Saka tuh berasa banget tuh. Nah gue rasa sih masih diandelin sih si Havertz. Yeah. Nah paling si Gabjes itu lebih ke kiri. Malah gue ngerinya Martinelli yang kegeser. Jadi di situ bisa switch atau dia main sayap lah. Martinelli, Trossard sama Gabjes tuh X-minnya yang gue agak concern, kayaknya agak tuker-tukeran gitu. Akan berbagi menit. Jadi kayak 2 spot. Ya, jadi 2 spot untuk mereka bertiga. Artinya sih. Oke, kayaknya kita udah ngomongin ini nih, differential. Jadi sekalian aja kalau gitu kita bahas yang lebih kunci nih buat tentuin rank kita, the differentials. Siapa aja nih guys? Mungkin Gede mau mulai duluan. Kan tadi udah bilang Minteh ya. Itu kan salah satu differential juga tuh, Pak. Iya. Minteh. Sebenarnya tadi satu nama yang gue udah siapin tuh Bob. Cuma sayangnya dia cedera. Ya, dia cedera. Karena menurut gue kalau lo mau eksperimen City, saat yang tepat ya di game week 1 ini. Bob. Karena kita tahu banyak faktor dia harus starter. Nah, jadi karena dia absen, mungkin nih Foden justru bisa masuk. Tapi dia sebagai sub gitu kemungkinan ya, karena dia udah ada latihan. Jadi paling ultimate differential salah satunya ada Son juga sih. Kayaknya Son nggak terlalu banyak ya. Son 10% sih, 10,3. Gue juga mau bilang Son. Iya, karena memang Son ini kan sebenarnya ya kita tahu lah FPL heritage banget ya. Kendala dia tuh harga dan pilihan di harga dia tuh banyak gitu. Makanya orang jadi overlook ke dia. Padahal Son, cuman memang gue harus watchlist dulu sih, harus ngeliat bagaimana link up dia dengan Solanke dan bagaimana juga Solanke masuk. Nah, makanya Solanke juga bisa dijadiin opsi tuh. Son, Solanke, tadi Minte, itu sih udah paling. Gue malah mau nanya lo soal Ahmad Diallo. Kenapa Ahmad Diallo? Iya, 5-0. Karena untuk mengganti Bob gue. 5.0 differential lumayan banget sih sebenarnya. Dan preseason kan juga lumayan kan dia, 2 assist 2 gol. Yang paling produktif di squadnya MU kemarin pas preseason. Iya. Tapi masalahnya tinggal akankah beneran dia udah nailed in di right wing itu? Karena kita tahu lah masih ada Anthony, masih ada Sancho yang masih bisa dipakai sama Ten Hag. Tapi menurut gue sih kayaknya masih kalau mau Ahmad Diallo pilihnya sekarang. Jadi dia jadi as a short term aja gitu. Ntar pas ada Oscar Bob masuk atau mungkin udah mau turunin aset yang lain terus bisa dapat duit tambahan, jadi kita bisa naikin Ahmad Diallo dari 5,0 bisa naikin ke 5,5 atau banyak lah gitu. Kalau mau pilih mungkin malah sekarang sih, awal-awal. Iya, prinsipnya sama kayak Bob. Jadi pilih sekarang asalkan kita juga udah nyediain jalur evakuasinya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan benar-benar bapuk, kita udah tahu nih siapa sih yang paling ke wings gitu, 2 pointers. Ya meskipun 2 poinnya seenggaknya harga segitu, 4,5 untuk bench kita doang kan juga ujung-ujungnya. Ya paling gitu kan, harga 5 nggak banyak pilihan jalur soalnya, ke 5,5 sama ke 4,5. Iya, betul. Oke, Mike, lo siapa differentialnya? Gue sebetulnya punya ada beberapa sih. Jadi gue punya 2, kayaknya squad gue tuh udah mengerucut ke 2 draft ini gitu. Either diferensialnya cuma 1 atau nggak diferensial amat. Ya ini cuma menangin di mini league gitu ya, cuma buat dapetin posisi di liga-liga mini, atau bener-bener go diferensial gitu loh. Nah,
beberapa aset yang gue bilang tuh ada Robinson. Gue entah kenapa gue suka banget. Kalau kita lihat musim lalu, Robinson tuh poinnya tuh nggak jauh dengan another FPL legend nih, Kastani. Ya, maksudnya dia main di tim Fulham. Ya, with all the respect nih, Fulham gitu lah. It's freaking Fulham. Tapi dia nyetak 100 poin musim lalu. Untuk pemain muda banget main di Fulham, menurut gue ini potensi banget. Bear in mind, ini poinnya di atas Ake dan Ruben Dias. Robinson ini gitu ya. Terus another one ya paling tadi gue udah bilang sih Son habis itu Havertz, 3 itu menurut gue diferensial yang bisa turn the game lah. Tadi gue juga soal Robinson, gue juga sempat tertarik. Cuma gue agak concern dengan kedatangannya Sessegnon tuh. Sessegnon itu di left back. Wah dulu tuh dia kan mantan Fulham juga ya. Yeah. Wah kalau nggak salah tapi dia Fulhamnya tuh bagusnya waktu di Championship kalau nggak salah ya. Terus pas ke Spurs cukup hype tapi nggak terlalu inilah. Nah ya, gue juga salah satu kan tipikal gue juga tuh Robinson. Jadi di list gue yang untuk fullback. Apalagi kemarin dia juga kalau dari secara general football ya, dia aja masuk who score best 11-nya Premier League. Jadi ya memang itu jam juga kalau misalkan dia tetap nail it di posisinya. Sama mungkin satu lagi sih. Ini agak-agak di luar dugaan tapi ini gambling. Pemain barunya MU, bek kanan itu. Karena kecenderungannya Masraoui. Karena kecenderungan Ten Hag ini mau mainin pemain-pemain lamanya dia nih gitu kan. Pasti main sih itu. Iya, apalagi Wan Bissaka udah out kan. Jadi udah gak ada saingan menurut gue. Iya udah gak ada saingan. Harganya 4,5, ya udahlah. Untung-untungan juga kan. Toh kayaknya musim ini menurut gue most likely akan main dengan 3 back gitu kan. Yang tadi udah ada TAA. Terus mungkin Poro atau Newcastle atau Lewis Hall whatever itu kan. Atau mungkin Tarkansa. Tapi di other spot menurut gue bisa dipertimbangkan tuh Mazzari itu. Saingannya cuma kebugarannya doang. Betul, setuju. Jadi siap-siap nabung free transfer aja kalau tiba-tiba nggak ada berita nggak ada apa, latihan cedera. Ya, banyak lah di bracket itu banyak yang bisa dipindah-pindahin tuh. Kalau belum naik. Kalau Masraoui sih dari season lalu juga udah bagus dan kayaknya nih dengan Luke Shaw cedera lagi sebelum game week 1, Masraoui akan dimainin di back kiri. Jadi back kanannya Dalot, back kirinya Masraoui. Dan kemarin kita udah lihat juga Masraoui udah main kalau atau the other way around, Dalot yang kiri. Bisa juga. Tapi pas di Maroko kan dia main sebagai left back tuh si Masraoui. Jadi emang dia udah bisa kanan kiri lah. Iya, bisa dua-dua. Jadi most likely sih akan starting sih harusnya. Tapi ya we'll see. Starting lah harus itu. Di FIFA soalnya enteng banget. Gue karir mode beli dia terus. Masraoui. Yes. Oke, kalau gitu seperti biasa nih, kita kasih tahu dulu final team selection kita, formation sama captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue kipernya itu 4,5 dan 4 combo. Mainnya Henderson, backupnya Valdimarsson. Terus di defender gue ada sekarang Alexander Arnold, si TAA, Mikolenko, Gvardiol, Barco, dan Howard Bellis. Di tengah gue ada Eze, Nkunku, Jota, Bruno Fernandes, sama Smith Rowe. Dan depannya Haaland, Isak, Solanke. Gue akan mainin 3-4-3 sih. Jadi TAA, Mikolenko, Gvardiol. Terus habis itu Bruno, Jota, Eze, Nkunku. Sama depannya Haaland, Isak, Solanke. Kaptennya, sebenarnya kapten game week 1 sih bingung sih. Karena lumayan banyak option. Bisa Isak, bisa Salah, bisa Haaland. Secara Haaland kemarin hat-trick juga kan preseason lawan Chelsea. Tapi sekarang so far gue taruhnya di Isak yang lawan Southampton at home. Gitu. Menurut lu gimana? Sama, gue juga cenderung lebih ke Isak sih ketimbang Haaland dulu. Karena mau gak mau kan ya kita lihat kemarin tuh ya namanya preseason gitu kan, 3 gol. Terus juga waktu lawan MU aja lo ngelihat gak dia kayak gimana, nggak terlalu banyak gerak kan gitu kan.
Maksud gue kalau udah di big game kayak gitu beda cerita. Cuman kalau tendensi lebih banyak gol, gue lebih cenderung ke si Isak. Nah, paling gue sedikit ini aja sih soal back. Pilihan back tadi ada si Mikolenko ya. Iya. Mikolenko juga di list gue, gue cuman nggak yakin kalau Everton tuh sekeras musim lalu karena ditinggal si back Onana. CDM tengah ya, Onana. Dia justru malah banyak memperkuat tuh beli pemainnya depan. Emang perlu juga sih. Nah, jadi makanya gue nggak. Jadi mungkin ya kalau masang Mikolenko ngarepinnya tuh lebih ke bagaimana dia peluang assist dan bonus. Sama Barco, info terbarunya, gue juga pengen banget nih Barco nih, anjir 4 terus ngambil set piece kalau main ya kan. Cuma S2 katanya udah latihan, Iya, hari ini udah muncul, udah training. Iya, makanya gue mikir lagi apa gue tetap dia atau gue pindahin ke yang aman aja Faes gitu, atau Bednarek sekalian, cuma buat cadangan mati doang gitu kan. Yeah. Terus tengahnya hampir sama kayak gue semua sih, jadi ya gue juga sama gitu, maksudnya kayak yang paling saat ini gue yakin itu pilihannya. Oke. Nice. Mike, gimana Mike? Gue ada 2 sih sebenarnya. Gue masih belum bisa pilih. Tapi nggak akan jauh-jauh dari 2 ini. Currently, yang pertama ya, nggak jauh beda sama Fadil. Henderson, kipernya gue main 3-4-3. Belakangnya TAA, Hall, Mikolenko. Tengahnya Smith Rowe, Jota, Saka, Garnacho. Depannya Isak, Haaland, Solanke. Ini satu. Ini yang gue tadi bilang. Ini cuman sedikit banget nih diferensialnya. Gue juga nggak begitu. Ya ini oke. Menurut gue ini safe pick. Gue cukup happy. Ya happy lah. Tapi the other one yang gue lumayan tertarik banget. Ini sama 3-4-3. Belakangnya Henderson. Kiper Henderson. Yang beda adalah backnya TAA, Hall, Munoz. Tengahnya itu ada Smith Rowe, Jota, Son. Satu lagi gue masih belum bisa decide. Sekarang sih adanya Rodgers, tapi gue mau nyari 5,5 yang oke gitu. Belum kepikiran, belum ada yang bener nyantol nih. Depannya Isak, Haaland, Havertz. Gue lebih nggak tahu, yang ini lebih menarik gitu. Kayaknya nggak jauh beda ya, secara kemampuan, tapi ini bisa jadi push the rank higher aja menurut gue. Kalau misalnya produk ya. Ya selisih gue cakep itu yang kedua. Gimana lu bisa kayak masukin, kayaknya hampir big team ada di situ. Lu nggak ada Chelsea ya berarti yang kedua ya? Ada Nkunku. Oh Nkunku ya. Nkunku doang. Jadi kayak hampir nge-cover semua yang cover semuanya. Bagus sih itu. Iya tuh ada Son, ada Offset. Cuman ya salah doang ya. Tuh kayak menghantui banget kalau nggak ada salah tuh. Tapi ada Jota. Cuman Jota ini gue juga, iya Jota ini juga kayaknya bakal masuk ke tim gue sih, karena gue nggak bisa masukin itu kan duo maut TAA sama Salah gitu. Jadi mau nggak mau kalau Jota dalam kondisi prime-nya, maksudnya sehat aja gitu, itu dia udah pasti main terus kali ya. Pasti. Udah nggak yang kayak ganti, maksudnya ya mungkin dia main kayak cuman 70 menit ke bawah lah, tapi itu udah cukup banget menurut gue. Kayak ibaratnya kayak kita punya Salah tapi 5 juta lebih murah. Apalagi dia consider pemain yang OOP sebenarnya kan. Dia tuh depan gitu, dan tadi gue mikir tuh dia striker, itu dia turun lagi jadi yoyo juga pemain ini ya, kayak striker mid. Nah jadi menurut gue agak steal juga nih si Jota. Apalagi kan kemarin pemain-pemain bagusnya tuh yang di Euro belum begitu banyak terlibat di preseason kan, kayak Gakpo, terus juga Nunes juga belum terlalu. Jadi gue rasa kayaknya sih si Slot ini tetap stick dengan skema dia yang waktu di preseason ini, at least di awal-awal inilah gitu kan, sampai kalau misalkan mereka dapat hambatan mungkin baru tuh masuk si pemain-pemain lainnya. Ya makanya itu sih awal yang tadi 5,5 itu gue benar-benar nggak bisa decide sih. Gue punya beberapa kayak kalau Hudson-Odoi, atau kalau mau gila Jacob Murphy sekalian, atau Rodgers, tapi gue masih belum set siapa 5,5-nya gitu. Karena gue nggak percaya, gue nggak akan mainin Nkunku.
di game week pertama. Iya, yang pertama enggak. Nggak banget gitu. Iya, sama. Dan kalau gua ngarapin Robinson main di game week pertama juga kayaknya agak bunuh diri juga gitu. Susah juga lawan MU. Susah juga. Makanya gue harus cari siapa nih 5,5. Tapi gue lebih suka game draft gue yang kedua gitu. Mungkin lebih playful lah gitu loh. Dan kalau ada apa-apa, otak atiknya mau lompat-lompat ke kanan kiri gampang gitu loh. Iya. 5,5 Smith-Rowe palingnya. Udah ada. Kayak gitu-gitu. Udah ada. Iya udah. Oh iya, Smith-Rowe udah ada. Gue sempat bikin banyak itu. Oh ini kemarin yang cukup banyak golnya di preseason dan dia jadi pengganti Neto, cuman balik lagi fixture susah. Itu Rodrigo Gomez. Itu bagus mainnya, ya. Kiri. Sarabia juga kemarin bagus. Tapi ya kita jangan terlalu berharap dulu untuk Wolves. Apalagi lawannya Arsenal pertama. Fixture susah sih, fixture wise. Tapi kayaknya kalau mau gila ya udah coba aja Jacob Murphy dulu. Atau Minteh. Karena kemungkinan Minteh sekalian. Nah ya, atau Minteh sekalian. Atau Elliot. Ini sih tinggal satu spot ini lagi. Apa? Elliot. Double. Iya, Elliot juga. Double Liverpool. Enggak, itu udah triple Liverpool gua, udah ada TA sama Jota. Udah 3. Liverpool mid. Enggak. Gue butuh satu orang yang udah pasti main gitu dari menit pertama. Ini sih Jacob Murphy main deh kayaknya ya. Kayaknya sih main sih. Kayaknya main. Iya, Gordon justru yang belum tentu main katanya. Iya. Nih, gue tambahin dia kayaknya nggak ada satu very very differential. Brandon Diaz-nya Southampton. Oh iya itu. Ya itu cakep sih. Dia langsung masuk, langsung impactful cuy. Dan 5,5 kayaknya. Iya, setuju. Ya itulah, gue masih belum decide sih. Tapi pretty much squad gue gak akan jauh-jauh dari yang tadi gue sebutin sih. Udah banyak juga yang lock, tinggal beberapa aja. Kayak tadi, apakah gue mau main safe atau gue mau main playful aja gitu. Lo gimana? Gede. Ini kemarin squad yang gue bikin iseng-iseng untuk filter at yours. Tapi kayaknya kalau gue lihat gue suka nih kayak gini. Kiper gue ngambil Henderson, antara Flecken Henderson, itu dua itu belum lock. Nah backnya ini gue ada Pedro Porro, Saliba, sama tadinya gue mau mainin Barco, cuman gue masih lihat lagi, jadi kayak langsung gue mainin back murah. Jadi gue tipikal sebenarnya kayak nyiapin tabungan duit nih sebenarnya, tabungan duit. Terus tengah gue ada Ezi, Jota, Saka, Smith-Rowe, sama ini masih ada Gordon tapi kayak bakal gue ganti. Sama depan gue Isak, Haaland, dan Deadwood. Siapa tuh? Siapa sih nih? Fraser. Oh. Tadinya mau ngambil Jebison, cuman Bournemouth baru beli striker lagi. Iya. Terus kemungkinan bakal gue switch sih. Nanti gue bakal masukin Jopet. Cuman balik lagi gue belum ada draft yang udah paten gitu. Karena masih sibuk konten-konten doang. Cuman gue sendiri belum bikin tim. Jadi yang pasti sih tim gue udah ada yang tadi gue sebut itu. Isak, Ezi udah pasti di tim gue sama Porro. Saliba kayaknya TAA ya. TAA nanti kan gue ada save money. Jadi paling in the bank bisa ada satu, seharusnya aman. Wow. Wah, nice juga ya. Lu selalu kayak gitu ya setiap musim ya? Lu save the money in the bank gitu ya? Gak biasanya gitu tuh. Iya. Atau minimal 0,5 lah gitu. Gue notice sih musim lalu, loh dia masih ada uang di bank ya, gak dihabisin. Gue pikir karena udah lu udah happy gitu loh, bukan karena ada strategi lain. Ternyata strategi lain tuh. Gue gak bisa bilang itu strategi juga sih. Gue kadang gak terlalu overthink juga. Apalagi gue tipikal pemain tuh yang gak mikirin team value. Bukan karena mikir ya, karena terlalu males gue langsung transfer gitu. Sumpah kayak males banget, kayak udah selesai tuh langsung mikir lagi. Jadi gue last minute banget, meskipun gue tahu nih pemain gue cedera bakal turun harganya. Terus ada pengganti yang udah jelas, tapi kagak gue lakuin gitu. Kayak ya udahlah, idis wadidis gitu kan, turun 0,1 biarin gitu. Jadi gue tuh kadang justru terselamatkan kayak gitu-gitu tuh. Kayak misalkan gue mau masukin ini kurang 0,1 kan sakit banget ya. Akhirnya gue cari
alternatif, ternyata dia malah bagus alternatifnya. Karena kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu. Oke. Ya udah, terakhir nih bro, kasih dong kita last minute tips and trick. Biasanya ini lo gimana approach season baru? Kan tadi lo udah bilang satu, kayak tiap posisi lo ada premium. Terus apa lagi? Save money in the bank. Gue sebenarnya kalau misalkan tips and trick itu lebih ke the whole season ya. Menurut gue salah satu pendongkrak manajer yang membedakan manajer casual ya, biasa, pemain biasa dengan kayak kita nih yang agak geeks ya. Itu dengan adanya blank game week, double game week gitu-gitu. Nah, gue suka tuh kalau udah planning kayak gitu-gitu tuh, ngetik fixture gitu-gitu. Nah, cuma masalahnya menurut gue kayaknya ya, ini musim ini akan jadi musim paling lempeng dalam beberapa tahun terakhir. Kayaknya ya. Karena udah gak ada apa-apa lagi. AFCON udah kemarin, Piala Dunia gak ada. Terus kayaknya udah gak ada apa-apa lagi yang mengharuskan break gitu di tengah. Coba kalau kita hitung nih dari tahun ke lalu ya, ada AFCON, ada AFCON Asian Cup, yang mana kan kita banyak komoditi aset dari pemain Asia sama Afrika, Son, Salah. Musim lalunya lagi ada Piala Dunia, wah itu chaos juga tuh. Tapi di musim yang sama ada Ratu Inggris meninggal, wah itu sebulan libur, makanya muncul namanya ada tuh istilahnya empty game week. Itu ada tuh istilah empty game week. Cuma 2 game. Orang-orang pada chaos tuh. Hah? Cuman ada empty game week kan ya? Iya benar. Iya, empty game week. Nah, sebelumnya lagi ya COVID-an kan. Nah, dengan adanya jadwal-jadwal yang bergejolak itu, jadi muncul kan blank game week, double game week yang cukup masif. Nah, apalagi sekarang kan kayaknya lempeng banget ya. Terus di Premier League jadwal FA Cup-nya lebih dirapihin. Kayaknya nggak ada replay ya. Gue baca-baca kayaknya nggak ada replay match kalau seri. Jadi kayak bakal lempeng banget. Nah, ini gue juga bingung nih strateginya gimana. Nah, ini penempatannya. Apalagi sistem free transfernya sekarang baru. Bisa 5. Jadi ini sebenarnya menguntungkan untuk tipikal kayak gue juga yang bisa dibilang males aksi gitu. Jadi bisa dibilang kemarin transfer gue juga dikit. Jadi kayak nabungnya lebih banyak. Nah, mungkin kita bisa mainin di situ tuh. Jangan terlalu FOMO dengan pemain yang lagi ngecun gitu lah istilahnya. Kalau dari gue sih selalu pilih kapten berdasarkan form over fixture. Tapi kalau transfer berdasarkan fixture over form. Kayaknya gitu. Jadi itu kayaknya udah formula gue gitu kan. Terus ya paling jangan malu dengan inilah template, karena template tuh sebenarnya nggak salah juga. Cuman jangan template banget juga ya, maksudnya. Lu juga harus berani dari pilihan kapten dan juga dari pilihan beberapa diferensial lo gitu. Kalau kapten aman-aman aja lah gitu kan. Apalagi kalau ada draftnya Haaland dan Salah ya, tuh udah aman terus kan. Iya. Ya udah kalau gitu terakhir nih finally Mini League FPL Season 3 udah resmi dibuka dengan total hadiah Rp750.000 dan kita akan bagiin ke top 4 FPL managers di akhir musim IPL 2024-2025 atau setelah game week 38. Syaratnya gampang sih, cuma tinggal follow IG FPL Bias, subscribe YouTube-nya FPL Bias Podcast, like postnya di IG, dan share postnya itu di IG story kalian. Pendaftaran Mini League Season 3 kita ini akan ditutup tanggal 16 September atau setelah game week 4 di FPL dimulai. Jadi buruan join dan share ke FPL managers lainnya. Nah, Bro Gede juga kalau mau kasih tahu cara masuk Mini League FPL begini juga boleh nih. Oke, bisa dicek di postingan gue yang di pin. Di situ ada liga gue bersama Foxy Football. Syaratnya cuma follow Instagram aja. Sebenarnya 2 doang Instagramnya, cuman masing-masing dari kami tuh ada akun backup. Karena sebelumnya pernah ke suspend gitu. Jadi buat jaga-jaga juga kan untuk umumin pemenang gitu. Udah, jadi kayak total cuma 4 akun doang. Jadi akun gue pertama kedua sama dia. Dia juga ikut-ikutan bikin backup tuh jadi. Terus akhirnya cuma nama komen doang di kolom komen, tag teman.
Udah gitu doang. Sama kodenya udah terpampang, tinggal dimasukin. Nice. Gua udah nggak pakai Giform lagi karena udah kekurangan manpower ya. Dulu udah ada yang bisa monitorin Giform gitu. Gue malas gitu, pusing. Iya. Banyak banget, jadi ya udahlah, sesuai syarat. Oke, nggak sesuai syarat turun yang bawahnya lagi yang eligible, begitu aja. Gampang lah ya, kita bikin simple. Yes. Oke, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 1 itu ada di hari Sabtu, 17 Agustus, jam 12:30 malam WIB. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumat, 16 Agustus ya, biar nggak kelupaan. Jangan lupa juga buat join mini league kita, subscribe YouTube FPL Bias, follow IG-nya, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essential dan differentials buat Game Week 2. Oke, Mike and Gede, thank you so much for your time. Good luck buat season ini, and we'll see you next week. Bye. Thank you.